Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 4 SD Bahrul Ulum yang Biba cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bisa. Allahu Akbar. Sukses, sukses, sukses. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'alillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku kelas 4. Jadwal pelajaran hari ini adalah mata pelajaran fikih. Marilah kita lanjutkan fikih bab yang terakhir kemarin belum kita selesaikan. Kalian buka buku fikihnya atau juga bisa melihat share screen dari Bu Biba. Beberapa minggu yang lalu telah kita pelajari bab zakat mal. Bu Biba melanjutkan lagi. Kita sudah sampai pada zakat uang. Uang merupakan sesuatu alat pembayaran yang dapat ditukar dengan berbagai macam benda dan dapat digunakan untuk membayar bermacam keperluan. Uang sebagai pengganti emas dalam jual beli, karena itu uang wajib disakati bila sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun atau haul. Nisab uang seharga nisab emas, yaitu 96 gram harga sekarang. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Misalnya bila harga emas sekarang 50.000 rupiah, sama dengan 4.800.000 rupiah. Jadi bila kita mempunyai uang sejumlah tersebut, maka dikatakan sudah mencapai nisab. Dan bila sudah 1 tahun atau haul, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, di kitab ini anak-anak 50.000 harga emasnya. Padahal harga emas sekarang itu sudah rata-rata mencapai antara 600 sampai 800.000 per gramnya. Itu tinggal kalian kalikan dengan 96 gram dalam 1 tahun. Jika jumlah itu adalah sama dengan gajinya, misalnya gajinya ayah kalian, dihitung dan sebanyak dibandingkan dengan sebanyak emas tadi, jika sama atau melebihi maka sudah wajib untuk zakat uang sebanyak 2,5%. Itu sekilas tentang zakat uang. Jadi anak-anak harus hafal itu berapa nisabnya, berapa
haul, kemudian zakat yang harus dikeluarkan itu anak-anak harus hafal, karena itu nanti yang akan keluar di ulangan. Zakat harta dagangan, ini bab selanjutnya. Zakat harta dagangan atau zakat tijaroh. Semua jenis harta perniagaan wajib dizakati bila telah mencapai nisab dan haulnya. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-Baqarah ayat 267. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Itu adalah dasar hukumnya. Zakat barang dagangan tadi. Syarat-syarat wajib zakat tijaroh: 1. Islam, 2. merdeka. Jadi kalau budak tidak wajib zakat, orang selain Islam tidak wajib zakat. Nomor 3, milik yang sempurna. Jadi bukan, misalnya kalau kita mengambil dagangan orang lain itu tidak termasuk. Kalau dagangan itu milik kita sendiri, maka termasuk syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, mencapai 1 nisab. Nah, nanti ada nisabnya, ada ketentuannya. Nomor 5, telah cukup 1 tahun atau haul. Nah, itu pengertiannya, anak-anak harus hafal. Nisab zakat harta dagangan adalah sama dengan nisab emas, yaitu 96 gram emas dengan harga sekarang. Dari jumlah ini wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau 1/40 dari nilai pembelian atau modalnya. Itu 1/40. Jadi masih dibagi 40 lagi. Modal itu berapa? Dibagi 40. Itu namanya 1/40. Jadi jika nilai pembelian dagangan itu sudah mencapai seharga emas 96 gram dengan harga sekarang dan sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, itu tadi zakat uang dan zakat tijaroh. Pengertian zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal berupa harta benda yang wajib dikeluarkan apabila telah dimiliki selama 1 tahun atau setiap panen. Itu kalau berupa biji-bijian. Zakat mal berfungsi sebagai pembersih harta. Nah, jadi harta kita itu sebenarnya belum bersih kalau belum dizakati, karena masih tercampur dengan harta-harta orang lain, mungkin hak-hak orang lain, sehingga harus kita zakati. Itu baru namanya rezeki yang dikatakan halal, thayyib, itu setelah dizakati. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya fitri atau hari raya fitrah. Nah, itu khusus, berarti 1 tahun sekali ya. Zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berzakat. Nah, itu ya, fungsinya zakat itu adalah membersihkan diri. Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik zakat. Nah, ini dulu pernah mau diterangkan Bu Biba. Ada 8 macam golongan yang berhak menerima zakat. Tertulis dalam Al-Quran ayat 60 surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin
wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil sebagai ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi 8 orang mustahiq zakat itu ada 8 tadi, anak-anak harus hafal ini. Karena pelajaran ini juga insya Allah jika kalian masih melanjutkan ke sekolah-sekolah Islam, insya Allah ini masih dipakai. Pelajaran ini terus sampai SMP, sampai SMA, sanawiyah, aliyah, insya Allah pelajaran ini masih dipakai. Jadi kalau kalian belajar sejak dini, maka anak-anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan. Contoh kebutuhan satu keluarga sehari Rp25.000, sedang penghasilannya hanya Rp10.000. Itu disebut fakir. Fakir itu punya penghasilan tapi tidak cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Nah, kalau miskin, miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup, tetapi memenuhi separuh kebutuhan atau lebih. Nah, ini bedanya. Kalau fakir itu ada penghasilannya tapi nggak memenuhi sampai separuh. Tapi kalau miskin itu separuh atau lebih. Contoh kebutuhan satu keluarga sehari Rp25.000 hanya dapat penghasilan Rp15.000. Itu kan lebih dari separuh. Maka itu disebut miskin. Kita bisa mengkategorikan diri kita. Apakah kita masuk yang itu? Atau mungkin tetangga kita. Kita bisa mengkategorikannya. Masuk yang mana? Berarti kalau masuk fakir atau masuk miskin berarti wajib menerima zakat. Nomor 3, amil atau panitia zakat adalah orang yang ditugasi pemerintah khusus untuk mengambil dan membagikan zakat kepada yang berhak. Tuh, jadi kalau kalau di Indonesia namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas itu. Kemudian kalau di swasta ada, contohnya ada Lajisnu, itu dikelola oleh Nahdlatul Ulama, itu juga termasuk amil. Amil itu panitia tadi, itu berhak mendapatkan zakat juga. Nomor 4, mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam. Walau kaya, dia berhak memperoleh bagian zakat. Jadi mu'allaf orang yang baru masuk Islam, walau miskin, walau kaya, tetap dapat jatah berhak menerima zakat. Nomor 5, riqab. Riqab atau budak. Nah, adalah hamba sahaya yang dalam proses memerdekakan diri dengan membayar tebusan. Di negara kita tidak ada. Itu ada di negara Timur Tengah, Arab itu banyak namanya budak. Kalau di Indonesia alhamdulillah tidak ada budak. Semua kebanyakan tenaga itu dibayar. Kalau tidak dibayar baru namanya budak. 6, gharim adalah orang yang terlibat hutang yang tidak mampu mengembalikan baik untuk pribadi maupun untuk umum.
Nah, itu orang yang terlibat hutang, yang tidak mampu mengembalikan baik untuk pribadi maupun untuk umum. Jadi kalau bisa mengembalikan tidak disebut ghorim, tapi kalau belum mampu berarti disebut ghorim. Yang ketujuh, sabilillah adalah orang yang berjuang membela agama Allah tanpa dibayar, baik dengan cara berperang maupun dengan cara lain. Kalau zaman dulu, sabilillah itu orang yang berperang itu. Tapi zaman sekarang, karena perang sudah sangat jarang, maka sabilillah yang zaman sekarang adalah bisa termasuk orang yang berjuang di masjid, atau orang yang jadi guru, sabilillah. Dan banyak sekali pengertian sabilillah itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, terakhir adalah nomor 8, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, ini Ibnu Sabil itu dalam kurung musafir, ya, atau musafir itu. Musafir itu orang yang dalam perjalanan kemudian tidak punya bekal atau kehabisan bekal. Itu wajib dizakati. Nah, itu diantaranya mustahik. Anak-anak harus hafal di luar kepala karena itu sangat mudah sekali. Nah, ini ada soal ya, ini latihan. Apakah yang dimaksud dengan zakat mal? Jelaskan. Apa hukumnya membayar zakat mal? Jelaskan pengertian nisab dan beri contohnya. Jelaskan pengertian haul dan beri contohnya. Harta benda apa saja yang wajib dizakati disebutkan. Nah, itu tadi adalah anak-anak ya. Itu tadi adalah soal latihan fikih. Kalian kerjakan itu halaman 26. Nah, nanti kapan-kapan akan Bu Biba tanyai lagi tentang mustahik tadi. Apakah sudah hafal atau belum? Insya Allah kita ada pertemuan nanti mungkin bisa lewat Teams atau bisa lewat Google Meet. Kita akan ditanya Ibu Biba lagi. Apakah sudah paham tentang mustahik tadi? Untuk tugas hari ini, halaman 26, 1-5, kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke WA grupnya kelas 4. Demikian tugasnya dari Bu Biba. Selamat belajar dan tetap semangat hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita mendapatkan kelancaran dan barokah dari Allah. Juga tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.